Kemudian ini yang biasanya pelamar beasiswa Max University Recommendation tanyakan, gimana sih caranya dapat profesor yang mau menerima kita atau dapat apa namanya letter of acceptance dari profesor yang mau kita tuju. Karena aku tadi bilang ya, kalau kita udah dapat profesor di universitas yang dituju, itu biasanya 80% lah kemungkinan diterima di universitas dan Max University Recommendation. Bisa tanya alumni, kemudian yang kedua bisa kirim email ke profesor yang ingin dituju. Tapi biasanya karena profesornya itu sibuk dan banyak agenda atau bahkan profesornya itu tidak bisa berbahasa Inggris. Itu juga ada profesor yang tidak bisa berbahasa Inggris. Mohon maklum karena ini juga bukan negara apa namanya pelafal bahasa Inggris ya, bukan native. Kalau nggak dapat gimana? Tanya ke alumni, adakah profesor yang lagi nyari murid? Kalau apa namanya kita udah ngirim email ke satu profesor, tapi nggak dapet jawaban gimana? Kirim aja ke profesor lain, ke departemen yang sama pun nggak apa-apa. Try teman-teman. Kadang mereka itu ya apa ya? Kadang ada orang yang bilang bahwa oh nggak sopan, ini dari universitas yang sama, dari apa? Misal aku nembak Profesor A, tapi Profesor A nggak jawab. Lama nih, 2 minggu, 3 minggu nggak jawab. Oke, aku tembak Profesor B. Padahal Profesor A dan B itu dari universitas yang sama, dari departemen yang sama. Ada yang bilang kalau itu tuh nggak sopan. Tapi menurut pribadiku sendiri, ya sopan nggak ya sopan-sopan aja sih teman-teman. Itu justru menunjukkan bahwa kita nih memiliki apa ya, keinginan yang besar, memiliki kegigihan dalam mencari beasiswa kita yang bener-bener nih mau S2 di sini. Menurutku itu malah agak memberikan nilai lebih ya. Terus habis itu toh juga masing-masing profesor itu biasanya juga nggak terlalu sharing info tentang pekerjaan masing-masing secara detail gitu. Jadi aman aja. Kemudian apakah Max, nah ini juga pertanyaan terakhir, biasanya apakah Max memberikan dukungan biaya untuk keluarga jika kita membawa keluarga ke Jepang? Sorry to say, tidak. Tapi ada satu kemudahan di mana untuk PhD degree biasanya ada kemudahan di bagian pengurusan visa. Apa bebas visa atau seperti apa? Mohon maaf, tapi infonya saya masih kurang jelas. Tapi intinya ada kemudahan di bagian pengurusan visa untuk PhD degree. Hanya itu ya teman-teman. Untuk biaya tidak didukung. Ya, rate-nya hanya kisaran 140 ribuan tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada bulatnya, ada kurangnya, atau kurang jelasnya. Oke, untuk terakhir aku tutup dengan satu quotes ya teman-teman, bahwa bahasa Jepangnya nih ya, Yumi wa negenai, nigeru no wa itsumoji benda. Mimpi itu tidak pernah lari. Yang laris itu selalu diri kita sendiri. Jadi mimpi itu selalu ada. Kita aja yang mungkin mengira, oh ini kebesaran. Oh aku nggak bisa ini di sini kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kejar terus mimpi itu teman-teman. Oke. That's all from me. Thank you so much for the attention.